Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Derisa Rahmai Siva, biasa dipanggil Kak Dea. Di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Siput. Pada suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di hutan, yaitu adalah si kancil. Pada saat itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon. Dengan angin yang sepoi-sepoi, membuat ia merasa mengantuk. Lantas ia memutuskan untuk berjalan-jalan di hutan. Sambil berjalan, ia membusungkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik, si banyak akal. Setiap masalah pasti kuselesaikan dengan mudah," kata kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya, sambil memuji-muji dirinya sendiri. Nah, tanpa kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh siput yang sedang duduk di balik batu besar pinggir sungai. Karena mendengar ucapan kancil, siput itu pun berkata, "Hei kancil, asik sekali kau kulihat berbicara sendiri. Ada apa? Sedang bergembira ya?" kata si siput. Kancil pun mendengar suara siput dan ia pun mencari-cari asal suara tersebut. Kancil pun menjawab, "Oh hai siput, sudah lama ya kau memperhatikanku. Ternyata sedang apa kau di sana? Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya?" "Hahaha," kata si kancil. Jawabnya. Siput pun terkejut mendengar ucapan kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lantas siput pun menjawab, "Hei kancil, aku tahu kau terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat, dan aku terkenal dengan binatang yang jalannya lambat. Tapi aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi, dan kali ini aku menantangmu untuk berlomba lari," kata siput. Mendengar tantangan dari siput, kancil pun menerima tantangan tersebut karena ia tahu kalau siput tidak akan bisa mengalahkannya. Dan keduanya sepakat untuk melangsungkan lomba lari keesokan harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tidak akan bisa mengalahkan kancil, tetapi akhirnya siput meminta bantuan teman-temannya dengan suatu cara. Teman-temannya akan bersembunyi di jalur lintasan lomba lari yang akan dilalui oleh kancil dan siput. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara kancil dari kejauhan. Karena itu, kancil akan mengira bahwa siput selalu berada di depannya. Nah, hari perlombaan pun dimulai. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut. Mereka ingin mengetahui, dapatkah siput mengalahkan kancil yang terkenal sombong dan cerdik? Dengan sangat angkuhnya, kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa dan berkata, "Hahaha, selamat tinggal kau siput lelet. Kau kutunggu di garis finish nanti ya," ucap kancil dengan sombong. Setelah kancil meninggalkan siput di belakang cukup jauh, ia pun terkejut karena di depannya ada siput yang sedang berjalan. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput yang mendengar suara kancil dari kejauhan dan mereka keluar dari persembunyian guna mengelabui si kancil.
Karena merasa dikalahkan, kancil pun terus berlari melewati siput, dan kejadian itu pun terus berulang hingga kancil kelelahan dan kewalahan karena siput selalu berada di depannya. Lalu sesampainya di garis finish, kancil pun berkata, "Tidak mungkin, bagaimana kau bisa lebih dulu sampai? Padahal aku berlari dengan sangat kencang dan meninggalkan kau di belakangku," ujar si kancil yang tak menerima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di tepi sungai. "Sudahlah kancil, akui saja kekalahan dirimu," kata siput dengan santai. Ketika si kancil hampir mendekati garis finish, ternyata si siput sudah mendekati garis finish. Lalu kancil pun berpikir, mengapa siput yang sudah aku tinggalkan jauh di belakangku tiba-tiba berada di depanku hingga menuju garis finish. Si kancil masih terheran-heran hingga ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu siput pun berkata, "Sudahlah kancil, tidak usah bersedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa darimu. Aku ingin kau tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan menghina dan menyepelekan makhluk hidup lainnya." Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi meninggalkan kancil, dan tinggallah kancil sendiri yang merasa malu dan menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya. Sejak saat itu, kancil pun berjanji tidak akan menghina dan meremehkan makhluk hidup lainnya. Nah, adik-adik, dari dongeng tersebut dapat kita ketahui bahwa kita jangan sekali-sekali meremehkan atau menghina orang lain, karena setiap makhluk hidup itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, sekian cerita dongeng dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.